Diam! Bisa diam gak kalian? Lama-lama aku bisa ikut gila tinggal di sini. Anak nangis, istri nangis. Maunya apa sih sebenarnya? Dalam keadaan nyawa belum terkumpul karena dibangunkan paksa oleh istriku, emosiku memuncak. Kepala masih berputar, pusing karena kurang tidur membuatku meledak. Kulihat Aisyah menghentikan tangisannya dan menaruh paksa Dede Azam di pangkuanku. Ia berlari cepat memasuki kamar dan mengunci pintu dari dalam. Aku sungguh tak bisa mengerti perasaan wanita. Terkadang Aisyahku penurut, terkadang memberontak, terkadang ia mendiamkanku, terkadang marah-marah tak jelas, terkadang ia menangis sendiri, terkadang tertawa sendiri, terkadang ia manis, terkadang kasar, terkadang ia lucu, terkadang menyebalkan. Jadi aku tuh kudu piye. Kupaksakan mata ini untuk tetap terbuka. Kutimang-timang Dede Azam untuk menenangkannya. Bukannya mereda, malah tangisnya semakin kencang. Ma, tolong buka pintu, Ma. Ini Dede nangisnya semakin kencang. Tak mau diam juga. Tolong berdede ASI dulu, Ma. Kasihan mungkin dia haus atau lapar. Ku ketuk pintu kamar untuk membangunkannya. Sambil memohon ku terus membujuknya. Kasih aja air tajin, asiku tak keluar, teriaknya dari dalam. Aisyah memang pernah mengeluh kalau asinya sedikit, bahkan terkadang tak keluar sama sekali. Namun aku selalu memaksanya untuk memberi anak-anak kami asi eksklusif. Makanya makan sayur yang banyak, biar asinya banyak. Kalau makannya kering-kering gitu gimana mau keluar asinya, nasihatku waktu itu. Aisyah langsung berhenti makan dan tak menghabiskan makanannya. Kok tak dihabiskan makanannya? Sudah kenyang dengerin ceramahmu. Ia meletakkan piring di meja makan dengan sedikit dihentakkan hingga terjadilah suara denting piring beradu. Setelah itu ia kembali ke kamar untuk menemani anak-anak tidur. Semakin tak sopan saja ia sebagai istri, pikirku waktu itu. Di lain waktu, aku juga pernah bercerita kalau ibuku dahulu sering memberi anak-anaknya waktu bayi air tajin, yaitu air rebusan beras. Kata ibuku biar anak-anaknya pintar semua. Tapi minumnya 1 atau 2 sendok makan saja. Apa-apa kata ibu, nikahi saja ibumu sekalian. Gerutunya dengan suara pelan. Apa katamu? Tidak apa-apa. Ia kira aku tak mendengar gerutuannya, padahal aku dengar semuanya. Begitulah Aisyah sekarang, tak pernah patuh pada suami. Aku heran, kata-kataku beberapa bulan yang lalu saat ia masih mengandung kakak Adam masih saja diingatnya. Saat ini kesabaranku telah habis. Aisyah semakin keras kepala, hingga akhirnya aku berkata kasar lagi kepadanya. Buka pintunya atau aku dobrak, ancamku padanya. Aku kalut, Dede Azam semakin keras suara tangisannya, sedangkan mamanya tak mau menyusuinya. Dobrak saja kalau bisa, lakukan sesuka hatimu, aku hanya ingin tidur nyenyak. Sejak kapan Aisyah mulai berani membantah ucapanku? Aku begini karena ulahnya juga. Andaikan ia patuh kepada suami, mungkin aku tak akan sekasar ini. Kuurungkan niat untuk mendobrak pintu. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Sebentar lagi subuh. Aku berinisiatif untuk membawa Dede Azam pergi ke rumah Mbak Ratih. Aku akan menitipkan Dede sementara di rumahnya. Jarak rumahku dan rumah Mbak Ratih tak terlalu jauh, hanya beda beberapa blok saja. Tapi hubungan Mbak Ratih dan istriku tak terlalu baik, seperti tak ada kecocokan di antara mereka. Sayangnya aku tak tahu awal permasalahannya apa yang membuat hubungan mereka renggang sampai saat ini. Assalamualaikum Mbak, ku ketuk pintu rumahnya dengan kencang sambil menimang Dede Azam yang masih saja menangis. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya pintu terbuka juga. Ada apa pagi-pagi buta kesini? Berisik diamkan tuh bayimu. Ketika melihat aku yang datang, Mbak Ratih terlihat kesal. Maaf Mbak, aku mau menitipkan Dede Azam sementara di sini. Suaraku beradu dengan tangisan Dede Azam. Dikira ini panti asuhan apa? Emang kemana ibunya? Ibunya sedang sakit Mbak. Aku terpaksa menutupi kelakuan istriku di depan kakakku. Halah, paling stresnya kambuh lagi ya kan? Sudahlah, tak usah ditutupi jika punya istri stres kayak gitu. Loh, atas dasar apa Mbak bilang istriku stres? Itu ya tahulah. Kalau bukan stres terus apa dong namanya kalau nggak mau ngurus anak kayak gini? Anak malah dititipkan sama orang. Dia hanya malas saja tak mau repot ngurusin anak dan pekerjaan rumah. Maunya jadi nyonya, nggak mau capek. Apa benar yang dibilang Mbak Ratih kalau Aisyah sebenarnya hanya malas? Sengaja ia buat ulah agar terlepas dari mengasuh anak kami. Mengapa istriku tak seperti istri orang-orang yang bisa mengurus keluarga dengan baik?
Azan subuh mulai berkumandang. Kami menghentikan obrolan kami di depan pintu. Kuserahkan Dede Azam kepada Mbak Ratih yang masih saja menangis. Kuminta ia menjaganya sampai aku pulang kerja nanti. Mbak, tolong beri ASI Dede ya. Mbak masih menyusui Danis kan? Pikirku Danis masih usia 2 tahun. Jadi pasti Mbak Ratih masih memberinya ASI eksklusif. Iya, nanti Mbak susui anakmu. Tapi ingat ya, ini semua tak gratis. Aku mau dibayar cash per hari. Anggap saja aku pengasuh anakmu. Dalam hati terbersit rasa kecewa. Mengapa Mbak Ratih malah tambah menyusahkanku? Bukannya menolong dengan ikhlas malah meminta bayaran seperti orang lain saja. Iya Mbak, ucapku perlahan. Ya sudah aku pamit ya Mbak. Ya hati-hati cari uang yang banyak. Kutinggalkan rumah Mbak Ratih dengan gontai. Tak tega sebenarnya melihat Dede Azam dipisah dari mamanya, tapi apa boleh buat? Mamanya sendiri tak mau mengurusnya. Sesampainya di rumah, kulihat Aisyah habis selesai sholat subuh. Ia melipat mukenanya dan tersenyum melihatku. Sudah sholat subuh, Pak? Belum, Mah. Ini baru mau sholat. Ya sudah, sholat dulu sana. Keburu waktu subuhnya habis. Ucapnya dengan senyum manis di wajahnya. Aku heran. Bukankah tadi ia memberontak? Mengapa sekarang ia begitu lembut? Lalu mengapa ia tak merasa kehilangan anaknya? Apakah ia belum sadar kalau Dede Azam tak ada di rumah? Sarapan dulu, Pak. Kulihat nasi goreng kesukaanku telah berada di meja makan. Hingga selesai makan pun Aisyah masih tidak menanyai Dede Azam. Mah, Dede Azam tadi aku titipkan ke Mbak Ratih. Oh, doang jawabnya. Apa papa jemput sekarang aja dedenya? Atau nanti mama yang mau jemput sendiri? Tidak, biarkan saja dede di sana. Selamanya juga tak apa, aku benci suara tangisannya. Brak, meja makan refleks ku gebrak. Apa kamu sudah gila? Bilang saja kalau sudah tak mau mengurus anak kita lagi. Kok ada ya orang tua yang tega seperti kamu ini? Aku yang tega atau kamu sih? Terus saja bilang aku gila. Ucapan adalah doa. Sebentar lagi doa kamu akan terkabul. Ucapnya sambil terus saja mengunyah makanannya. Kamu ini. Aku sudah bersiap mengangkat tanganku untuk menamparnya. Mau nampar? Nih, tampar saja. Kalau perlu bunuh aku saja sekalian. Aisyah bangun dari duduknya. Ia berlari ke arah dapur dan segera kembali dengan membawa pisau di tangannya. Ia berjalan cepat ke arahku. Mataku membulat. Jantungku berdegup kencang. Tubuh ini bergetar. Keringat dingin mulai menjalar di tubuhku. Apa yang akan Aisyah lakukan dengan pisau itu? Apakah ia akan membunuhku? Gara-gara suntik KB. Aisyah, letakkan pisau itu. Apa yang akan kamu lakukan? Aisyah semakin dekat ke arahku. Dengan mengacungkan pisaunya ke depan, membuatku semakin takut kepadanya. Aku mendorong kursiku ke belakang, kemudian berdiri dan berjalan mundur ke belakang. Wajahnya yang tadi terlihat tenang, kini berubah menjadi merah padam. Matanya menatapku tajam, namun tatapannya terlihat kosong. Aisyah, tenang sayang, jangan seperti ini. Jika aku salah, aku minta maaf. Cepat turunkan pisaunya, ucapku membujuknya. Mengapa? Kau takut kepadaku? Tenang saja, aku tak akan membunuhmu. Ambil pisau ini. Aisyah melayangkan pisau itu ke arahku. Dengan secepat kilat aku menangkapnya. Untunglah gagang pisau itu yang berhasil ku genggam. Kalau mata pisau yang ku tangkap, mungkin tanganku sudah terluka. Aku menghembuskan napas lega. Cepat bunuh aku sudah siap mati. Lebih baik kau lukai aku dari luar daripada kau terus lukai aku dari dalam. Aisyah berteriak histeris dengan berderai air mata. Sesaat kemudian, Aisyahku berlutut dengan menutupi wajah menggunakan kedua tangannya. Ia menangis sesenggukan. Aku tak tega melihatnya seperti ini. Kupeluk tubuhnya yang mungil, terasa pipih dan rapuh. Aku baru menyadari bahwa Aisyahku sekurus ini sekarang. Maafkan aku sayang, maafkan. Ucapku menyesal. Baru beberapa menit aku memeluknya. Aisyah kemudian mendorongku ke belakang. Ia melepaskan pelukanku kepadanya. Segera Aisyah menyeka air mata dengan kedua telapak tangannya. Lekas pergi kerja sana, nanti telat. Aisyah kembali tersadar dari tangisannya. Ia berbicara kepadaku dengan senyum yang dipaksakan. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Maafkan, tadi aku hanya sedang emosi. Secepat itukah dia kembali seperti semula? Aku semakin tak bisa menebak isi hati Aisyah. Kerja hari ini terasa membosankan. Tak ada teman mengobrol seperti biasanya. Partner kerjaku Roni sedang cuti 3 hari untuk pergi berlibur dengan keluarganya. Sungguh beruntung Roni mempunyai istri yang cantik juga soleha, pandai mengurus suami juga anak. Keluarga mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna. Andaikan istriku bisa seperti istrinya Roni, mungkin keluargaku juga akan bahagia seperti keluarga mereka. Ah sayang, itu hanya sebuah angan-angan belaka.
Kenyataannya hidupku tak sebahagia orang-orang. Memang aku semenjak menikah dengan Aisyah belum pernah sama sekali mengajak istriku berlibur karena memang kami sibuk dengan program membuat anak banyak dalam jarak yang dekat. Karena kupikir masa muda kita sudah puas dengan bersenang-senang, kini tinggallah memikirkan masa depan bersama keluarga tercinta. Sekarang waktunya bersusah-susah dulu mengurus anak yang masih kecil-kecil. Mereka pastinya tumbuh secara bersama dan besarnya juga sama karena jarak yang tak terlalu jauh. Setelah itu barulah senang-senang kemudian. Kuputuskan untuk izin pulang cepat hari ini. Aku ingin segera menjemput Dede Azam di rumah Mbak Ratih. Dalam perjalanan pulang, sekilas ku melihat seperti Aisyah sedang berjalan kaki di tengah teriknya matahari. Mau kemana dia panas-panas begini? Sambil menggendong kakak Adam pula, aku terus mengikutinya. Kupikir ia akan pergi ke rumah Mbak Ratih untuk menjemput Dede Azam, ternyata pikiranku salah. Aisyah dengan cepat memasuki bidan. Aku tak tahu mau apa dia ke sana. Apa kakak Adam sakit? Jadi dibawa periksa ke bidan karena klinik jauh dari rumah. Aku segera memarkirkan mobilku dan turun untuk memastikan keadaan di dalam. Kulihat Aisyah sedang disuntik di bagian pinggulnya. Aku tahu itu pasti suntik KB. Mengapa Aisyah tak izin dulu kepadaku? Bukankah kita sudah sepakat tak akan ada KB di antara kita? Aisyah! Aku memanggilnya dengan suara kencang. Awalnya ia kaget, namun setelah melihatku ia biasa saja. Terima kasih ya Bu Bidan. Aisyah membayar jasa suntik kepada Bu Bidan. Kemudian ia segera menggendong kakak Adam dan segera pergi keluar dengan melewatiku begitu saja. Tak sopan, di hadapan Bu Bidan dia memperlakukan suaminya sebagai orang yang tak dikenal. Sungguh keterlaluan kok Aisyah. Aku segera mengejarnya dan menggenggam erat pergelangan tangannya. Kalau mau marah di rumah saja jangan di sini, ucapnya dengan menepis tanganku. Baiklah untuk kali ini aku mengalah. Kupaksa ia masuk ke dalam mobil. Awalnya ia menolak, tapi karena kasihan dengan kakak Adam yang kepanasan akhirnya ia menurutiku. Apa yang kau lakukan tadi di bidan? Kau suntik KB, ha? Kalau iya emang kenapa? Ucapnya santai. Kau tahu aku tak suka kau melakukan itu. Ingat, tak baik melakukan suntik KB selagi suami masih mampu dan sanggup menghasilkan keturunan yang banyak. Di luaran sana banyak wanita yang menginginkan anak dan belum bisa mendapatkannya. Lah kamu dikasih rahim subur kok malah mau di KB. Tidak bersyukur itu namanya. Aku terus saja mencecarnya. Aku ingin ia sadar dan mengakui kesalahannya. Yang sanggup kan kamu. Aku sih enggak. Kamu enak tinggal bikin doang, tapi aku yang merasakan rasa sakitnya. Dari mulai awal mengandung sampai melahirkan, aku hanya ingin memberi jeda jarak kehamilan agar aku tetap waras. Bukannya meminta maaf, Aisyah malah semakin melawan. Namanya orang melahirkan ya pasti sakit. Oh gitu ya. Oke kalau begitu, sekarang aku tantang kamu untuk disunat 2 kali. Berani nggak? Gila kamu, habislah punyaku kalau disunat lagi. Parah Aisyah menyamakan disunat dengan melahirkan. Apa rasanya disunat, sakit gak? Ya sakit lah, makanya gak ada laki-laki yang mau disunat 2 kali. Nah sama, melahirkan juga rasanya sakit seperti disunat. Bahkan rasanya 1000 kali lebih sakit dari itu. Kamu aja gak mau 2 kali sunat. Apalagi aku disuruh melahirkan terus-menerus. Aku manusia, bukan hewan, yang sekali melahirkan bisa banyak. Nada bicara Aisyah semakin menggebu-gebu. Ternyata itu pertanyaan jebakan buatku. Diam kamu, perasaan istri yang lain tak pernah mengeluh seperti kamu. Mereka bahagia aja tuh ngurusin anak dan suami. Aku mau kamu juga seperti istri pada umumnya. Pasti bahagia kalau suami ikut berperan membantu istrinya di rumah. Kalau bisanya cuma nuntut istri jadi soleha, seharusnya kamu ngaca. Sudah soleh belum kamu sebagai suami? Jangan taunya bikin anak doang tapi gak mau bantu ngurus. Aisyah semakin saja membela diri, semakin lama ucapannya semakin tak sopan. Aisyah, jaga ucapanmu. Aku ini suamimu, imammu. Tak pantas kau berkata kasar seperti itu kepada suamimu ini. Kutunjuk wajahnya dengan jariku. Ini sudah keterlaluan. Ia sudah menginjak harga diriku sebagai seorang suami. Berhenti. Aku bilang berhenti. Turunkan aku di sini. Kuhentikan mobil di tepi jalan. Sambil menangis ia turun dari mobil, kemudian pergi menyeberang jalan dengan terhuyung menggendong kakak Adam. Tanpa memperhatikan jalan, Aisyah terus saja menyeberang, hingga dari arah berlawanan ada mobil melaju kencang. Dan, Aisyah, awas! Aku segera keluar dari dalam mobil dan berlari mengejarnya dengan perasaan tak menentu. Semoga saja belum terlambat. Hei teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload cerita berikutnya. Sebab masih banyak banget novel yang mau saya baca di sini.